Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin para alim, para ulama, jemaah Masjid Al-Hikmah. Saya enggak salah ya. Berkali-kali lupamu. Mudah-mudahan hadir kita di majelis taklim ini senantiasa dengan diiringi turunnya rahmat dari Allah Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang belum haji belum umroh bisa berangkat haji berangkat umroh. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam marilah kita sampaikan kepada manusia mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya kita hidupkan, sunnah-sunnahnya kita ikuti. Insyaallah kita termasuk umatnya yang kita berdoa Allah nanti berkumpul dengan beliau di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, mestinya ngaji ini adalah Ahad kelima kemarin ya, karena saya masih nyambut gawe, masih kerja, jadi baru pulang dari Surabaya, baru 4 hari di sana. Dan kita ngaji dan alhamdulillah Bapak Ibu masih mau meskipun bergeser ke ini hari Imlek ya. Biasanya ada lontong itu biasanya. Cap bomeng nanti tanggal 15. Ini yang lontong dulu. Tadi malamnya tetangga saya yang Chinese masih jeruk, masih macam-macam jeruk yang jeruk Cina itu. Kalau ibu mau ke sana, jadi kita ngaji bab kitab akhlak dan tauhid. Saya ambilkan sekarang kitab Soal Ibad yang kitab ini sudah saya terjemahkan dan dijual di toko buku. Kitabnya masih judulnya sama. Dan hari ini insya Allah saya akan coba sampaikan tema-tema di dalam kitab tersebut. Saya sesuaikan dengan keadaan, situasi. Misalnya besok nanti, misalnya mau ketemu Ramadan, misalnya mau ketemu apa, itu bisa diambilkan dari kitab tersebut. Dengan harapan ngaji kita tetap menggunakan maroji atau referensi, tidak ngalor itu, tapi semuanya menggunakan kitab ya. Jadi insya Allah kalau nanti kita ngaji pakai kitab, ustadznya selamat karena nggak ngomong ngalor itu, terus kemudian jemaahnya juga insya Allah mendapatkan ilmu yang dari pemilik kitab itu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambilkan dari kitab Al-Munabbihat alal Istidad di Yaumil Ma'ad, kemudian disaroi oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, disebut kitab Masha'ikhul Ibad. Wal maqalatu sadisah, dan maqalah yang ke-6. Jadi maqalahnya di kitab ini ada 10, isinya 1, 1, 2, 2 sampai 10. Termasuk ibu pernah dengar lagu Tombo Hati itu? Tombo Hati ada 5 itu diambilkan dari maqalah yang ke-5 kan, isinya 5 ya. Tombo Hati ada 5 itu diambilkan dari kitab itu. An Abdullah bin Mubarak Al-Hafidh Al-Qadi An-Nuh Al-Marwazi, man shalla kulla yawmin isnata asrata rak'atan wa hiya rak'atani qabla subuh wa rak'atani qabla dhuhur wa rak'atani ba'daha wa arba'a rak'atin qabla al-'asr wa rak'atani ba'da al-maghrib faqad ada haqqus shalah. Jadi kalau ketemu teks ini nanti kita bandingkan dengan hadisnya ya. Menurut beliau Abdullah bin Mubarak ini merupakan keturunan Al-Qadi atau Al-Marwazi, itu ulama abad pertama. Jadi setelah para sahabat muncul ulama-ulama top, salah satunya adalah Al-Qadi Nuh bin Al-Marwazi. Dia punya cucu namanya Abdullah bin Mubarak. Begini bunyinya, siapa orang yang setiap hari kula yaumin melaksanakan salat sunnah rawatib
isnata asrotan 12 rakaat. Yaitu ini rinciannya nanti kita cocokkan dengan hadisnya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib. Wakilah yang 4 itu dikatakan 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sesudah isya. Itu teks yang pembandingnya. Benar gak 12? Oh ya 12. Maka orang itu sudah menunaikan haknya sholat. Jadi Allah itu memerintahkan pada kita perintah-perintah yang fardu, yang nggak boleh ditawar, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji yang bagi yang mampu. Nah apabila kita sudah yang mampu itu sudah semua, yang fardu itu sudah semua, ternyata menurut para ulama, kita itu sebenarnya punya adab atau punya akhlak pada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya tanda kita gak cukup. Karena besarnya rahmat Allah pada kita, sampai-sampai sholat fardu itu perlu ditambahi. Perlu ditambahi. Namanya sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu. Rawatib itu ada 2, yang muakkadah sama yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah ini yang disebut ini 2 rakaat sebelum subuh yang disebut dengan sholat fajar, atau 2 rakaat sebelum subuh itu disebut sholat fajar. Itu pun banyak ulama beda pendapat. Sholat fajar itu niatnya sholat sunatan fajar atau sholat sunatan qobliyah subuh. Sampai kalau sholat sebelum subuh itu niatnya apa? Qobliyah subuh. Ada yang niat sholat fajar kan? Saya pernah ditanya, Gus yang benar yang mana? Kalau ibu mengambil yang pendapat yang ramai yang banyak jumhur itu qobliyah subuh. Tapi ada pendapat memang niatnya sholat sunatan fajar. Padahal sholat fajar yang fardu itu sholat subuh. Sholat subuh itu nama lainnya adalah sholat fajar yang fardu. Berarti sholat yang mengiringi sholat fajar, sholat sunnah fajar. Apa sholatnya? Qobliyah subuh. Karena sesudah subuh nggak ada sholat subuh, nggak ada sholat. Sesudah subuh kan nggak ada kan makruh. Ya, jadi itu nggak usah diributin. Yang benar yang mana? Pokoknya sampai jalanin. Kadang-kadang tempat ini malah nggak sholat subuh. Yang benar yang ini tapi malah bangunnya nanti jam 7. Jadi sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar. Nah yang sebelum asar ini diperdebatkan. Menurut Al-Qadhi Al-Marwazi dikatakan boleh, tapi di hadis kalau ibu baca jumlahnya adalah tetap 12, tapi ngitungnya begini ya, sama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah yang 2 itu di mana? Menurut pendapat 2 itu ditempelin di sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Makanya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Kalau zuhur itu paling banyak. Kenapa zuhur paling banyak? Logikanya begini, Rasulullah dulu kalau zuhur itu waktunya nyantai, makanya sholatnya banyak. Jadi caranya sholat yang 2 sebelum zuhur itu bagaimana? Menurut pendapat yang masyhur ya 2 salam. Menurut pendapat yang boleh 4 rakaat langsung 1 salam. Yang rakaat kedua nggak usah tahiyatul Allah. Boleh ya? Nah ini pendapat yang menurut kitab ini. Pendapat menurut kitab Imam Syafi'i beda lagi. Jumlah rakaat rawatib itu ada 11. Hitungnya tetap sama. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 1 witir. 1 witir jumlahnya 11. Di madzhab Hanafi 1 witir itu dihukumi bukan sunnah tapi wajib. Makanya madzhab Hanafi itu masyhur. Sholat wajib itu 5 plus witir. Kalau Bapak baca kitab Madzhabul Arba'ah, madzhab Hanafi itu sholat wajib itu ada 5, ada 6. 5 sholat 5 waktu, 1 sholat witir. Cuman sampean kan kunut tuh. Yang ngadep ada 6 itu yang enggak kunut. Sampean kunut tuh. Ya berarti pakai
pakai hitungannya Syafi'i, 2 sebelum subuh, 2 sudah sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sudah isya, 1 witir. Makanya saya itu kalau karena pakai itu, kalau saya nggak bisa witir 3 minimal saya witir 1. Habis salat isya, saya Ba'diyah isya terus witir 1. Karena witir itu sholat yang hampir wajib, tapi masih sunnah. Jadi kalau ada orang sholat fardu sudah, kemudian ditambahin dengan 10 atau 12 rakaat atau 11 rakaat menurut pendapat Syafi'i, maka orang itu sudah menunaikan haknya sholat. Karena sholat itu perlu dipenuhi haknya. Seandainya nanti sholat, puasa, haji itu dijadikan makhluk oleh Allah nanti, maka kita sudah penuhi pada hak makhluknya namanya sholat. Tapi sholat sementara bukan makhluk namanya. Karena nanti di alam barzakh, amal-amal yang langsung dapat fadilahnya bagi yang pengamalnya adalah si sholat, si puasa, si ngaji, si sodako, si haji, semuanya jadikan amal. Dan sebelum malaikat mungkar nakir datang, ini amal mendampingi si fulan, si mayat. Sama juga kok sananya kok kusari kok urus seru, usah, ya sama-sama belum tahu. Kalau sudah tahu sih, ya sudah mati. Kalau nggak percaya kan saya pernah sampaikan, kalau nggak percaya duluan nanti. Masa kok terus di WA ke kita. Jadi pokoknya kalau gaib jangan percaya gitu, kita juga percaya. Jadi, nah kemudian ada hadis ini masyhur, ya, dari Imam Muslim. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sinta asaratan rak'atan tatawwu'an ghairu faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Sama orang yang sholat 12 tadi ya hitungannya ya, masih ingat ya? Jadi hitungnya dari subuh aja paling gampang. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur. Nah, kalau pakai hitungan yang umum, nggak pakai kitab ini, itu hitungnya 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. 12 ya, 6 kali 2 kan? Siapa orang? Asal nggak ada. Asar itu ada yang ghairu muakkadah sebelum asar, ya, jadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. 4 tadi saya hitung 2 ya, betul ya? Maka Allah akan membangunkan baginya banalahu baitan fil jannah. Sama juga kalau bayangin nanti gedungnya kayak apa Gus, ya usah, pokoknya pahala dari Allah gede. Yang penting dalam teori tentang akhlak, kita sudah memenuhi haknya sholat. Sholat fardu ditambahi dengan haknya sholat. Siapa orang yang sholat 12 rakaat, maka kita telah memenuhi haknya sholat. Kemudian yang kedua, walid Tabrani man sholat qabla duhur 4 rakaatin. Ini tadi penjelasan saya. Faqanna ma tahajjada bihinna min lailatihi wa man shallahunna ba'da isya kamitslihinna min lailatul qadar. Nah, ini sama tahu ilmunya. Siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, seandainya tadi malam dia lupa tahajud, sedang tutup. Makanya ada buku namanya tahajud siang hari. Tapi nggak ada tahajud siang hari, nggak ada. Ini kira-kira sepertinya. Ya. Menurut Imam Tabrani, man sholat, siapa orang sholat qabla duhur sebelum duhur, 4 rakaat, faqa'anna man tahajjuda bihinna min lailatihi. Dia sudah seakan-akan mengerjakan tahajud di malam harinya. Baik ibu mengerjakan, bapak kerjakan atau tidak, maka 4 rakaat sebelum duhur itu pahalanya kurang lebih seperti salat tahajud. Kalau mengerjakan ya syukur jadi tambahan. Kalau tadi malam kita lupa, itu jadi penutup salat tahajud kita tadi malam. Jadi hadisnya. Besok kalau nanya dalilnya mana? Dari Imam Tabrani. Nah, siapa orang yang sholat isya 4 rakaat sesudah isya, ya, dari 2 rakaat yang rawatib plus 2 rakaat yang ghairu rawatib, 2 rakaat yang muakkadah dan 2 rakaat yang ghairu muakkadah, bukan ghairu rawatib, ghairu muakkadah, kan berarti 4. Maka sampai yang sholat 4 sesudah isya, 2 yang muakkadah yang 2 dan ghairu muakkadah, maka dihitung seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ganjarannya 1000 rakaat. Jadi kalau dihitung-hitung orang-orang seperti kita yang memenuhi hanya sholat itu
nanti Ramadan ada atau tidak, ketemu atau tidak Lailatul Qadar, sebenarnya tiap malam dapat. Makanya rata-rata ulama-ulama yang besar-besar begitu itu santai kalau Ramadan lupa kubur Lailatul Qadar tiap malam dapat. 2 rakaat sesudah Isya plus 2 rakaat lagi 4, yang 2 yang muakkadah, 2 yang ghairu muakkadah. Nah, sekarang kita cek apa? Habis ini kan 2 apa 4? Apa? 2. Nah, sekarang tahu ilmu. Ini pilihan loh ya. Ini saya nggak maksa nanti. Saya kadang-kadang nggak kerjain, kadang-kadang. Namanya juga. Tadi kan bonus gitu ya. Bonus ya. Kadang-kadang ya kerja, kadang-kadang ya enggak. Kadang-kadang witir doang satu. Habis 2 terus witir satu. Tetap ya kalau bapak 2 tutupnya witir. Nah, pilihannya witir ada 2. Dibayar atau dikerjakan sesudah Isya atau nanti sesudah sholat tahajud. Pak Yadi kalau witir habis Isya apa habis tahajud? Habis Isya aja biar bangun dulu wis subuh. Nah, enggak tahajud ya, nanti sebelum zuhur 4 sesudah zuhur 4 rakaat. Udah tahu ilmunya mah nyaman nanti. Nah ini. Wa min thumma qala Ibnu Mas'ud laisa syai'un ya'dilu salatul laili min salatin nahari illa arba'an qabla dhuhur wa badrihinna ala salatin nahari ka badri salatil jamaah ala salatil wahid. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallaina ya'dilu fihi narqu wa sujud wa yaqulu innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai fa uhibbu ay sa'ada li fiha amalun shalih. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh pada Ibnu Mas'ud bahwa gak ada sholat sunnah yang lebih besar pahalanya ngimbangi sholat tahajud selain 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 4 rakaat sebelum zuhur dibandingkan sholat sunnah siang hari lainnya seperti sholat jamaah dibandingkan sholat sendiri. Jadi bandingannya 4 rakaat sebelum zuhur yang kita hitung tadi adalah seandainya ditimbang seperti orang yang sholat sendiri lawan sholat berjamaah. Selisihnya berapa? Di hadis ada mengatakan 27 derajat, di hadis yang lain mengatakan 25 derajat. Derajat itu tanggal, daroja itu tanggal. Makanya kata daroja akhirnya dipakai oleh ilmu pengetahuan untuk mengukur ketinggian atau rendahnya sesuatu yang dinilai tidak nampak, seperti suhu. Kalau ibu nyebut temperatur ini sekarang berapa derajat Pak? Sekarang 26 derajat ya, udah ada kayak gitu. Nah kata derajat itu di dalam ilmu itu diambil dari bahasa Arab darot, maknanya tingkatan. Jadi sambil nggak usah nanya tingkatan itu ya yes. Itu kan abstrak. Pokoknya untuk mengukur 0 dibandingkan 27 ya selisihnya 10. 1 dibandingkan 27 ya selisihnya segitu. Nah orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dibandingkan dengan tidak sholat siang 4 rakaat sebelum zuhur, maka seperti orang yang sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah. Maka Rasulullah bersabda, kalau jenengan mau 4 rakaat sebelum zuhur itu, nanti kapan-kapan tak tunjukin kitabnya, termasuk waktu yang mustajabah yang banyak dilupakan orang. Waktu sebelum iqamat sholat zuhur yang terus kemudian diisi dengan 4 rakaat sholat zuhur, yaitu 2 salam itu baginda Nabi pernah berkata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wa uhibbu ayyas'ada li fihi amalun sholih. Pada saat itu langit dibuka, amalan kita dari tadi malam sampai jam 12 siang kira-kira hitungan kita ya, itu dilaporkan pada Allah. Rasulullah itu suka ngambil momen-momen kalau pas laporan, beliau mengatakan aku senang kalau pas amalku dinaikkan ke langit, aku sedang sholat. Kalau di malam nisfu Sya'ban, aku ingin kalau aku sebelum amalku dinaikkan ke langit, aku sedang puasa. Macam-macam caranya. Nah, panjenengan sama saya di waktu zuhur itu amal pertama dinaikkan ke langit, dilaporkan yang laporan harian, harian. Ada yang kerja ngurusin laporan harian. Kalau bahasa Inggrisnya daily report, ya, daily report.
Laporan harian juga amal kita ada. Nah begitu harian dilaporkan, nah saat itulah langit terbuka. Nah saat langit terbuka biasanya Nabi berdoa banyak. Makanya ngeset adzan ini. Kalau adzan antara adzan dan iqamah zuhur berapa menit, Pak? Berapa Pak Jadi? 10 oke lah ya. 2 rakaat anggaplah 6 menit lah ya. Masih ada 4 menit untuk doa. Nah, cukup. Pokoknya jangan cepat-cepat kalau tuh. Ya. Jadi antara adzan selesaikan qobliyah zuhur yang 2 rakaat pertama. Salam terus qobliyah lagi 2 rakaat yang ghairu muakkadah terus doa. Karena siapa yang doa sebelum iqamat salat zuhur itu adalah waktu mustajabah mirip dengan sepertiga malam terakhir. Jadi waktu di harian itu ada yang mustajabah. Pertama adalah pagi hari kayak gini, sebelum subuh tadi. Ini nanti menjelang isya. Makanya rata-rata pengajian ditutup sebelum isya. Terus doa. Karena itu waktu yang mustajabah. Sebelum zuhur dan menjelang adzan maghrib. Kalau menjelang adzan maghrib nanti kitabnya tambahin lagi. Menjelang adzan maghrib tidak hanya manusia yang mengambil keberkahan, bahkan setan jin pun keluar untuk mengambil keberkahan. Karena setan jin keluar, orang keluar pepet-pepetan akhirnya ketempelan kesurupan. Makanya dulu orang-orang tua kita kalau pas maghrib, leo jam tua omah, nek maghrib perbu omah kancingan lawangnya. Kancingan lawang itu tutup pintunya. Padahal teorinya sederhana. Pada saat sebelum tenggelamnya matahari, orang boleh mengambil keberkahan, jin mengambil keberkahan, setan mengambil keberkahan. Setan mengambil keberkahan itu apa? Keluar, gangguin orang yang ngambil keberkahan itu. Akhirnya ketemu di jalan pepet-pepetan, yang orangnya nggak lihat kemasukan kesurupan. Makanya kalau ada perempuan kalau maghrib keluar, hati-hati Pak Yati. Pak Yati bisa kesurupan. Guyonannya dulu kata mbak saya kalau maghrib pulang ke rumah atau ke masjid, kalau pulang ke rumahnya ditutup itu. Guyonannya itu akhirnya ketemu dalil yang kurang lebih pendekatannya seperti itu. Berikutnya waman soma, nah, tadi hanya sholat. Waman soma min kulli syahrin salah satu ayamin. Siapa orang yang puasa setiap bulan 3 hari, wahia ayyamul bid, yaitu hari-hari putih. Di situ bid maknanya baitun itu maknanya putih. Putih telur itu warnanya putih, makanya bedok itu warnanya putih. Siapa orang yang pada hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15. Hari ini tanggal 2 Jumadil Awal ya? 2 atau 3? 2 Jumadil Awal, berarti nanti tanggal 2, tanggal 14, tanggal 15, 16 Februari ya, itu yang mulbid ya. Sekarang itu dijual kalender, itu ada tuh. Itu kalendernya itu yang ditandain hijau itu ya. Nah itu bagus tuh. Nanti bulan ini Senin, Selasa, Rabu ya. Itu Seninnya niatnya dibarengin niat ayyamul bid plus niat puasa Senin. Kalau ibu puasa ayyamul bid ketemu puasa Kamis atau ketemu puasa Senin, niatnya 2 ya. Pertama niat ayyamul bid, nawaitu shoma ghadin. Niatnya pokoknya nawaitu shoma ghadin lillahi ta'ala aja. Saya niat puasa besok untuk ayyamul bid, terus niat lagi saya puasa besok untuk puasa Senin. Meskipun melaksanakannya cuma 1, tapi insya Allah fadilahnya 2. Nanti penjelasan itu di dalam kitab Asy-Syaikh Imam Abu Jarami dikatakan orang-orang yang mau berniat ketika amalnya berbarengan, diniatkan bareng, meskipun secara pekerjaan cuma 1, fadilahnya dapat 2 tergantung niatnya. Jadi kalau jenengan nanti niat Senin yaumul bid, niatkan juga sedang puasa Senin. Gus gimana kalau gak niat puasa Senin? Gak apa-apa, ambil aja puasa. Kalau selama Senin Kemisnya memang rutin, maka puasa Senin Kemis ketika ditinggalkan tetap dapat puasa Senin. Ini aliran yang kalau ketemu yaumul bid puasa Senin gak usah niat puasa Senin, cukup niat puasa yaumul bid, karena secara otomatis pahalanya puasa Senin dapat bagi yang puasa. Bagi yang puasa. Kadang-kadang puasa kadang enggak ya, kadang-kadang pahalanya ya. Maka kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya kemudian disampaikan oleh Al-Qadhi Al-Marwazi tadi berkata, siapa orang yang puasa 3 hari 1 bulan maka haknya puasa
dipenuhi. Jadi jenengan puasa Ramadan 30 atau 29 hari, terus disambung Syawal 6 hari, terus disambung Yaumul Bid Syawal, terus tiap bulan Yaumul Bid, terus tiap di bulan tertentu ada puasa tertentu, nanti ketemu Muharram ada 9-10 Muharram, puasa Tasu'a sama puasa Asyura. Nanti ketemu bulan Dzulhijjah ada puasa Tarwiyah sama puasa Arafah. Nanti ketemu bulan Rejab banyak puasa bebas, mau puasa sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, bebas. Nanti ketemu Sya'ban boleh banyak puasa, boleh. Ketemu Ramadan puasa fardu terus tiap hari. Maka orang-orang yang ketaatannya seperti itu, orang ini sudah memenuhi haknya puasa. Nanti seandainya di alam barzah dijadikan puasa ini makruh, yang amal Ramadannya ditemenin kecil-kecil banyak pengamalnya, termasuk puasa sunnah, siapa ya. Jadi itu maknanya haknya puasa adalah menambahkan 3 hari Yaumul. Nah, orang yang berpuasa Yaumul Bid 3 hari plus Ramadan itu hitungan rumusnya adalah satu amal itu 10 kebaikan. Maka orang yang Ramadan penuh kemudian tiap bulan 3 kecuali bulan Dzulhijjah. Kecuali bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau di mazhab Syafi'i hari tasyrik itu 11, 12, 13. Berarti Yaumul Bidnya mulai tanggal 14, 15, 16, 16. Kalau bulan Dzulhijjah, khusus bulan Dzulhijjah. Itu aja. Kemudian lanjut, wa man qara'a kulla yaumin. Waktu itu kita sudah katakan ya. Siapa orang yang membaca tiap hari 100 ayat, 100 ayat dari Al-Quran, bapak ada hak al-qiraah. Siapa orang yang tiap hari membaca 100 ayat dari Al-Quran, maka dia telah menunaikan haknya Al-Quran. Al-Quran punya hak untuk dibaca. Kita punya tambahan di samping ngataman Quran, kalau bisa tiap hari 100 ayat supaya memenuhi tagihannya Al-Quran. Ya, jadi kalau jenengan 100 ayat berarti 60 hari 2 bulan hak. Tapi Al-Quran kan 6.236 ayat, berarti 62 hari. 62 hari 2 bulan ya. 2 bulan khatam, 2 bulan khatam. Kalau ibu tiap hari 100. Cara ngamalinya gimana, Gus? Boleh habis sholat 20 boleh. Nanti zuhur 50, nanti malam 50 boleh. Nanti langsung dihajar 100 juga boleh. Kelupaan ya wis. Berarti besok 200. Kelupaan lagi besok 300. Kelupaan lagi akhirnya Ramadan wae bareng-bareng urunan. Akhirnya masyhur di sini ini yang sekian, ini sekian. Akhirnya begitu ngumpul khataman Quran kayak waktu itu. Kan gitu ya. Ya lumayan. Besok-besok kan begitu di Quran aja dibaca 100, baca rombongan kayak wis. Jadi 100. Nah, seandainya kita 100 ini misalnya ini pilihan dan tuanya itu wau ma'iyah atau wau boleh pilihan 100 ayat atau dan ini wanya itu wau ma'iyah wa qiraatul al-munjiyat as-sab'ah aula wa hiya alam alif lam mim tanzil wa yasin wa fusilat wa dukhan wal waqi'ah wal hasr wal mulk. Atau ibu baca salah satu dari 7 surat ini, yaitu surat As-Sajdah. Ini alif lam mim tanzil kan? Iya. As-Sajdah atau Yasin atau Fusilat atau Ad-Dukhan atau Waqi'ah atau Al-Hasr atau Tabarok Al-Mulk. 100-nya nggak dapat ini. Tapi tiap hari kita baca Waqi'ah itu dianggap sudah cukup. Jangan 100 ya, tapi Yasinan tiap malam cukup. Terus akhirnya masyhur zaman dulu karena orang kadang-kadang sehari tiap hari nggak kuat, akhirnya Yasinan digeser malam Jumat ini asal usulnya. Makanya kalau ada orang Yasinan malam Jumat itu nggak ada tuntunannya. Rata-rata orang yang ngomong gitu ngajinya kurang jauh. Ngajinya kitabnya kurang tebal. Sekali ngaji jauh mampir ngopi akhirnya nggak ngaji. Ngaji jauh ya Pak ya dia. Saya kan ngaji termasuk dekat lah ya. Sini ke rumah saya kan cuma setengah jam. Kapan hari waktu belum kopi itu ngaji saya jauh. Oh Kerawang sana.
Ya bayangin sampai sebelum Kerawang terus mampir ngopi kan gak ngaji. Iya. Jadi kalau ibu misalnya 100 enggak, maka boleh diganti dengan As-Sajdah atau Yasin atau Fusilat atau Waqiah. Kalau Waqiah nanti saya punya ijazahnya. Bacanya kapan? Ijazah yang pertama itu bacanya habis asar. Habis asar. Yang kedua bacanya habis sholat duha. Bacanya habis sholat duha. Masya Allah, nanti tak kasih ijazahnya. Siapa orang yang melazimkan Waqiah, ini fadilahnya Waqiah, maka Allah jamin orang ini tidak akan miskin selamanya. Amin ya. Tidak akan miskin maknanya orang ini cukup. Sebenarnya rumusnya tidak miskin. Jadi di hadis-hadis itu tidak miskin. Tidak disebut siapa baca Waqiah jadi kaya, enggak. Bukan begitu. Siapa yang baca Waqiah tidak miskin. Bukan siapa yang baca Waqiah jadi kaya, bukan. Tahu bedanya tidak miskin sama jadi kaya? Tahu bedanya? Kalau tidak miskin itu ada aja. Pengen sate ada. Iya, pengen mie godok ada. Pengen rawon ada. Badannya sehat, walafiat, seger waras, itu tidak miskin. Pengen umroh duit ada, pengen haji duit ada. Itu tidak miskin. Pengen beli mobil ada. Tidak miskin. Kalau orang kaya itu belum tentu apa? Belum tentu nggak punya kebutuhan yang orang kaya itu malah sudah kaya, pengen kaya lah. Lagi makanya rata-rata hadis itu makanya tidak miskin. Enakan tidak miskin apa enakan kaya? Kayak enakan tidak miskin apa enakan jadi orang kaya? Kalau menurut saya orang enakan tidak miskin, karena orang tidak miskin itu cukup. Ada aja. Misalnya ini mohon maaf, saya itu kan kadang-kadang di satu tempat itu suatu saat ini kok pengen makan nasi kuning, gitu kadang-kadang saya di masjid ngaji, dikasih nasi kuning. Ya betul. Udah gitu, terus nanya, Gus anaknya berapa? 5. Terus istri saya nggak gitu, ya wis 7, lu lah 7 bungkusin tuh. Kan tidak miskin. Walaupun nggak pegang duit, saya nggak niat beli, tapi makanan yang saya inginkan datang, itu tidak miskin. Makanya hadis itu rata-rata tentang fadilahnya Waqiah, fadilahnya sholat duha itu tidak miskin. Enak tidak miskin. Karena orang miskin itu orang yang memerlukan. Padanya miskin itu di madzhab Maliki itu fakir. Makanya rata-rata penceramah ini pun al-fakir. Al-fakir maknanya orang yang sedikit ilmu. Al-fakir kalau ada khatib-khatib. Jadi ibu punya, nanti insya Allah bulan depan ya tak kasih anunya. Apa namanya? Doanya sesudah Waqiah. Sebenarnya doanya saya ada doa yang lengkap, ada yang doa yang nggak lengkap. Yang doa nggak lengkapnya setelah baca Waqiah, ibu baca 1 kali Fatihah. Terus bapak ibu baca nurut yang ibu minta, itu sudah cukup. Kalau ijazah yang saya punya ada doa yang panjang, tapi ini yang saya pakai itu kalau habis Waqiah, ibu baca tutup Fatihah terus doa. Ya Allah, saya punya utang. Ya Allah, saya punya kebutuhan ini. Yang nurut ibu aja, nurut ibu. Itu pun boleh. Kalau ibu mau itu juga, itu saya juga punya ijazah. Tapi nanti yang doa lengkapnya nanti ada. Karena ini kita ngaji itu. Jadi pilihannya kalau nggak 100 baca apa? Surat Sajdah. Alif lam, nyebutnya alif lam mim tanzil karena memang alif lam mim tanzil itu. Karena depannya alif lam mim tanzil. Orang-orang Arab, orang-orang sahabat Nabi itu kalau nyebut nama surat itu, dulunya penamaan surat itu tidak spesifik. Makanya setiap nama ayat Quran itu banyak. Surat Al-Quran itu namanya macam-macam. Karena orang-orang di zaman Nabi kalau namain surat itu menurut awalnya. Qul huwallahu ahad biasanya ibu nyebut apa? Iya kan? Betul ya? Ayat yang ada kursinya disebut apa? Kursi, ayat kursi, ada kata-kata kursinya gitu ya. Kalau asal jeda karena depannya alif lam mim tanzil disebut alif lam mim tanzil. Terus apa namanya? Yasin itu depannya Yasin. Waqiah itu tidak wafatil, Waqiah depannya ada Waqiah, baca Waqiah. Itu asal usulnya. Tabarok kalau jadi mulk kan al-mulk namanya, tapi nyebutnya kita tabarok.
Itu nggak apa-apa. Dan itu ada di kitabnya Imam Suyuti, nama setiap surat Quran tuh bisa 10, bisa 15, bisa 20, macam-macam. Itu nanti kapan-kapan. Tapi yang penting kalau ibu nggak baca 100 ayat, ganti dengan apa? As-Sajdah atau Yasin atau Fusilat atau Waqiah atau Ad-Duhan atau Al-Hasr atau Al-Mulk atau Tabarok. Kok saya baca semua lebih dari 100 ayat. Tabarok aja udah 30. Alif Lam Mim Tanzil udah berapa? Waqiah berapa? Yasin 30. Yasin itu berapa? Lah iya. Tapi Yasin sama Tabarok udah 100. Ya, gitu ya. Karena 100 ayat di situ maknanya tidak 100 ayat seperti khataman Quran, enggak. Pokoknya 100 ayat. Nah, akhirnya dulu santri-santri nawar ke kiainya. Hei, saya tak baca Quran 100 ayat, tapi saya baca kulhu kurang lebih 50 boleh nggak? Boleh. Kulhu itu berapa ayat? Pak, kulhu 6 atau 7? 7 ayat ya? Ada 4 atau 5? 5. Berarti kalau 100 berarti baca kulhu 20 kali 100 bukan? Makanya santri-santri teman saya itu disuruh baca 100 ayat, baca kulhu 20 kan? 20 kali. Berapa jumlahnya? 100. Akhirnya sudah baca 100 ayat, sudah. Baca apa? Kulhu 20 kali. Tapi jangan niru teman saya, termasuk saya sih. Termasuk saya. Oh itu rombongan. Rombongan santri itu dapat itu. Ya kalau dikasih amalan nawar. Ya dulu kalau dikasih amalan nawar, nyesel juga. Ya, nyesel. Makanya sekarang kalau ada orang jemaah saya nawar, saya nggak marah. Karena saya dulu begitu. Nah kemudian ini idza wa an yaqra idza asbaha wa idza amsa awail hadid wa khatimul al-hasr wal ikhlas wal muawadatin salah. Kalau ini yang ijazah saya punya ini. Kalau tiap pagi atau sore baca awal permulaan surat Al-Hadid atau beberapa ayat Al-Hasr. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu ya. Itu. Terus ditambah qul huwallahu ahad. Ditambah surat qul a'udzu birabbil falaq an-nas masing-masing 3 kali. Itu kalau pagi. Gantinya doa pagi, doa sore. Fadilahnya siapa orang yang baca Al-Hasr kemudian ditambah 3 Qul 3 Al-Falaq 3 Nas 3, maka orang itu dijamin oleh Allah tidak mati dalam keadaan kufur. Insya Allah kita mati dalam keadaan husnul, seandainya mati, tapi kita mohon panjang umur. Nah saya tambahin kalau tiap pagi atau sore saya tambahin ujung surat Taubat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi kalau ibu mau ngamalin, bapak ibu tinggal bilang mobil tuh bacanya tidak hanya pagi atau petang, dibaca setiap selesai sholat. Terserah mau sholat fardu mau sholat ba'diyah, baca itu sekali. Fadilahnya di dalam riwayat siapa orang yang baca laqad ja'akum itu setiap selesai sholat, insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah. Dulu saya punya guru saya cerita, gurunya itu umurnya 100, pakde saya itu umurnya 107. Pakde saya itu umurnya 107 ngamal ini. Diceritakan dulu ada orang yang wali atau ulama besar gitu ngamalin ini tiap sholat ngamalin. Teman-temannya udah pada mati. Ditanya sama murid-muridnya, Syekh atau Yai, kok jarang mati? Iya aku kok jarang mati, coba mati. Akhirnya diteliti ternyata dia baca surat ayat laqad ja'akum. Ini termasuk kemarin waktu Covid saya punya teman, saya kasih wirid ini ketika di rumah sakit yang waktu Delta itu. Mas aku jangan wirid ben aku gak mati. Bilang gitu. Ya wis maca laqad ja'akum. Karena saking pengennya hidup, di mulutnya ini dipasang apa ini?
akselerator. Jadi dia berusaha untuk baca. Akhirnya saking bacanya lapor jagung itu gak dihitung. Kan saya cukup kasih 3. Baca, akhirnya baca itu sampai ngantuk-ngantuk atau tidur. Hari pertama gak bisa tidur karena belum baca wirid itu. Hari kedua baca itu ngantuk tidur. Akhirnya tiap malam bisa tidur karena bisa tidur istirahat, COVID-nya hilang, mati, tersembuh pulang. Ketemu saya, wah mantep apa nih? Lapor jagung bukan, karena lapor jagung sampai tidur sampai tersenyak, badan sampai recovery, alhamdulillah penyakitnya bablas. WSWS bablas. Amin. Jadi lakon jagung itu fadilahnya itu ngantuk. Makanya saya kalau baca lakon jagung 3 kali itu sebelum tidur juga saya tambahkan bacaan. Karena udah punya ijazahnya ya. Jadi pagi itu baca lo anzalna hadzal Quran, ditutup qul huwallahu ahad 3 kali, falaq 3 kali, nas 3 kali. Atau pilihannya baca lakon jagung Rasulullah. Jadi kalau ini dari ijazah, kalau ijazah saya lakon jagung, kalau ini adalah ijazah dari Imam Nawawi. Wa man tasaddaqa, ini yang keempat. Wa man tasaddaqa fi yaumul fil jumu'ah bidirhamin au bima siwayah au bi sawiyatin faqad ada hak sedekah. Siapa orang yang sedekah tiap hari Jumat 1 dirham. 1 dirham itu harganya kurang lebih 70.000, maka orang itu sudah melaksanakan haknya sedekah. Makanya rata-rata Jumatan orang-orang bawa duit. Cuma nggak sampai 1 dirham. Nggak sampai dirham, begitu ada panjang lewat cari yang paling rungsek. Merah kita lihat, biru kita lihat, hijau kita lihat. Ada yang agak hijau, agak pakai sih kodam ini saya udah gitu ditutup gitu, malaikat juga tahu. Pakai ditutup segala. Oh saya udah ditutup. Kalau 1 juta ditutup mana saya udah. Saya itu 1.000. Nah, oke ya, ini saya lanjutkan dengan sholat, sedekah, jihad. Ini menjelaskan bahwa ini qila Allah Ta'ala ila Nabi Bani Israel. Allah pernah berfirman kepada salah satu Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu jumlahnya menurut hitungan para peneliti itu ada sekitar 7.000 yang diutus untuk Bani Israel. Wa qala azza wa jalla suntuka anil batil wa wa ma la yafidu li ay la yajallu ajil sumu ay thawabatu katabisum. Orang yang diam ya dari yang baca artinya tidak ngomong jelek ya karena mengharapkan manfaat atau fadilah atau pahala dari Allah, maka orang itu seperti berpuasa. Ini dulu ini menjelaskan kadang-kadang kenapa diam itu lebih baik, karena ngomong jelek itu untuk menghindari ngomong jelek itu adalah seperti kita mendapatkan puasa. Kita bisa ngomong jelek bisa, cuman ditahan mulutnya supaya nggak ngomong jelek, maka orang yang tidak mengucapkan kalimat jelek diberi pahala oleh Allah adalah seperti pahalanya orang puasa. Makanya di mazhab Maliki orang yang puasa ngomongannya jelek, puasanya batal. Di mazhab Maliki ya tadi. Soalnya puasa Ramadan. Oh tetangganya sambil petan. Di sini masih ada orang petan kan? Duduk pakai kursi. Nah, ini 3 yang perempuan di sini depan ini dia di petani yang belakang. Jadi petan multi level. Petan. Jadi kutu. Alayu itu. Walaupun gelangnya kuning banyak itu ala itu mas sepuan. Oh gitu. Siapa itu loh suaminya Pak Yadi. Misalnya Pak Yadi. Padahal mas beneran ya Bu ya. Ngomong alon itu ngomong. Nah itu kan ngomong jelek. Seandainya dia menang dari ngomong rasanya orang, dia dapat pahala seperti pahala orang puasa. Kemudian waktu juga jarok au amal kaliyadin arijlain an maharimil salat. Siapa orang yang menjaga tubuhnya dari perkara-perkara haram kayak ngaploki wong, ya, jotosi wong atau ganggu orang lain, maka anggota badannya diberi pahala seperti pahalanya orang sholat.
Wa iya saka qat'un ta'mika anil khalqi li sadaqah. Maka siapa orang yang memutuskan diri dari ketamaan, maka diberi pahala seperti sedekah. Kemudian al makruh anil muslimin aila ajli jihad sawabu kasabil jihad. Orang yang menyempurnakan dirinya untuk menyampaikan perkara, ya, amar ma'ruf nahi munkar maknanya, maka orang itu kemudian mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka dia seperti mendapatkan pahalanya jihad. Nah, ini tambahannya sholat yang tadi, Bu. Ini keterangannya yang belakang. Ada gambar bulatan ya. Waktu-waktu yang dilarang tanda kutip itu maksudnya makruh. Kapan makruh sholat? Itu adalah sesudah sholat subuh. Matahari hingga naik setinggi tombak sebelum zuhur. Tadi sholatnya yang 4 rakaat itu sebelum waktu zuhur atau sudah masuk waktu zuhur? Sudah masuk waktu zuhur. Yang tadi langit terbuka itu ketika ada zuhur, terus Bapak sholat 2 terus 2, kan begitu kan? Maka orang itu akan amalnya seperti dilaporkan ke langit, dan Rasulullah senang ketika amalnya diangkat ke langit, beliau dalam keadaan beramal soleh. Jadi maknanya yang disebut makruh untuk sholat waktu makruh adalah sesudah subuh, matahari menjelang zuhur. Zuhur sekarang jam berapa Pak? 12 lewat. Berarti jam 12 sampai jam 12:09 itu kira-kira itu jangan sholat. Nah, biasanya orang Jumatan, ini kan Jumatan ya kurang lebihnya 12:09 datang ke sini sholat. Kemungkinan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu masih boleh. Ya nggak boleh sholat apa? Ini di waktu yang 5 ini sesudah subuh, ketika matahari setinggi tombak sampai menjelang zuhur, ketika matahari persis di tengah-tengah mau masuk zuhur, ketika habis asar, ketika matahari sudah menguning waktu asar. Sholat yang dilarang di 5 waktu ini adalah sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak ada sebab. Tapi kalau sholatnya ada sebab, misalnya masjid ini habis subuh, maaf, ada orang yang minta disolatkan di jenazah di sini, ya boleh, karena sholatnya ada sebab, ada jenazah. Atau ibu habis subuh sholat, masih ingat teorinya? Ada amalan yang wajib kita qadha, tanda kutip walaupun sunnah. Itu sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau ibu bapak sudah biasa sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian tadi datang sini sudah iqamah, maka usahakan sholat sunnah qobliyah subuhnya dibayar. Karena sudah terbiasa. Bayarnya gimana? Boleh dibayar persis sesudah sholat subuh, atau nanti bareng sholat duha. Jadi nanti pas materi yang akan datang, di samping ada ijazah-ijazah yang tadi saya sampaikan, saya tunjukkan sholat-sholat yang tanda kutip meskipun sholat sunnah wajib, kita wajibkan diri kita untuk diqadha. Salah satunya sholat qobliyah subuh, sholat tahajud terwitir, sholat Idul Fitri, kemudian sholat duha. Itu sholat yang kalau kita tinggalkan perlu diganti. Meskipun sholat itu sunnah. Karena teorinya tadi ya, siapa orang yang memenuhi sholat 12 rakaat setiap hari, dia sudah memenuhi hanya sholat. Siapa orang yang puasa 3 hari setiap bulan, memenuhi hanya puasa. Siapa orang yang keempat itu apa ya? Kalau puasa ya, hanya puasa, hanya sedekah. Siapa yang baca 100 ayat, maka hanya memenuhi hanya Quran. Siapa yang sedekah 1 dirham, memenuhi hanya sedekah. Tadi rumusnya. Nah, saya rinci lagi. Berarti sholat-sholat yang dimaksud tidak boleh dikerjakan adalah al-awqati allati takruhu sholat allati la sababalah, adalah sholat yang tanpa sebab. Itu tadi. Nah, kemudian saya rinci, sholat tanpa sebab itu adalah sholat mutlak. Nah, ternyata sholat sunnah itu ada yang sebabnya di awal, mutaqaddim, ada yang sebabnya mutaakhir, ada yang membarengi muqarib. Nah, sholat-sholat yang biasanya kalau menurut pendapat ulama, sholat-sholat mutaakhir, yang sebabnya mutaakhir, itu adalah
sholat-sholat yang tidak boleh dikerjakan tanda kutip pada waktu-waktu takhir nanti. Tapi menurut pendapat yang lain boleh. Nah, mana contoh sholat sebab mutakhir? Sholat sunnah safar. Ibu mau berangkat bepergian misalnya umroh atau bepergian, boleh sholat namanya kudum minas safar. Atau akan bepergian berangkat, terus ada yang pulang dari safar, dari pergi haji. Sholat sunnah ikhram itu sebabnya mutakhir. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat subutul iman, sholat istiadah. Ini nanti kalau belum tahu nanti saya kasih materinya tambahan. Apa itu sholat subutul iman? Apa itu sholat istiadah? Nomor 8, sholat-sholat yang perlu dikerjakan tanda kutip atau seandainya pun dikerjakan dihindari waktu makruh atau takhir adalah sholat qabla akdun nikah. Saya kalau diundang orang untuk ceramah mau itu hasanah nikah, itu biasanya saya panggil mertuanya, calon mertuanya sama mantu anak-anaknya. Tak tanya, udah sholat sebelum akad ini? Belum. Sholat apa? Gus, sholat qabla akdun nikah. Niatnya sholat sunatan rakaat ini, karena kelasnya kelas sholat mutlak. Sholat sunatan rakaat ini lillahi ta'ala. Rakaat pertama habis Fatihah kafirun, rakaat kedua habis Fatihah Allah. Wah, terus doa mudah-mudahan akad nikahnya lancar. Nah, saya tanya, Pak Yadi dulu sudah waktu akad nikah sholat ini belum? Nah, perlu diulang lagi nggak sholat ini? Kalau perlu sholat ini berarti nikah lagi. Saya sudah, makanya saya nggak ini lagi. Ya. Nah, yang kemudian sholat sunnah zifaf, malam pertama pengantin. Bapak dulu sebelum malam sholat dulu kan? Nah, perlu diulangi lagi ya. Terus pengantin tua ya. Sholat sunnah keluar dari Masjid Nabawi. Saya kalau bawa jemaah umroh, itu kalau kan di masjid kan kita masuk sholat tuh. Nah, kan teorinya kan sholat mutaakhir itu termasuk sholat sunnah mutlak. Tapi kalau karena ini ada kepentingan, begitu habis sholat subuh sebelum meninggalkan Masjid Nabawi, ayo sholat dulu 2 rakaat baru pulang. Sholat sebelum meninggalkan Masjid Nabawi. Hanya di Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, ibu mau sholat apapun boleh, karena Masjidil Haram itu tidak ada waktu haram. Habis subuh ibu sholat mutlak sampai nanti duha boleh. Tapi kalau di Masjid Nabawi, habis subuh sholat, misalnya mau pulang ke hotel atau mau makan, ya sebelum meninggalkan Masjid Nabawi sholat 2 rakaat. Jadi biasanya saya sampaikan kalau saya lagi manasik umrah atau masuk haji. Terus berikutnya sholat di tasilil maut, itu sholat mendoakan supaya meninggal diringankan siksanya oleh Allah atau bahkan dibebaskan siksanya oleh Allah. Sholat lil unsi untuk menyenangkan mayit, ini nomor 11 dan 12. Di mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali bahwa yang dilarang adalah sholat-sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada sebab itu dilarang. Sedangkan yang mutaakhir boleh. Sampai sini silakan ada pertanyaan. Monggo. Boleh dari sini. Ini libur semua atau ada yang kerja? Monggo, Pak. Kalau ada yang bertanya, monggo. Agak confused, bingung. Iya, monggo. Penjelasannya ini 4 rakaat sebelum sholat asar. Oke. Ada tambah lagi 4 rakaat sebelum zuhur. Nah. Ya, mana yang benar gitu kan? Oke. Laki-laki sebenarnya ada sholat sebelum naik sholat Jumat ya. Usulnya usul apa gimana? Udah Jumat. Oke, udah? Oke. Jadi kenapa ngaji begini harus dijelasin pakai kitab pembanding? Karena kitab-kitab itu kalau ibu baca hanya kitab satu, nanti kita nggak punya referensi pilihan. Di kitab Nasaihul Ibad yang dimaksud 4 adalah 4 sebelum asar, betul ya? Yang paling atas. Di hadis yang tadi dari Imam Tabrani adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi yang dipilih yang mana? Patokannya kalau di mazhab Syafi'i itu 11, kalau di mazhab Syafi'i yang lain adalah 12. Asal hitungannya 12 bebas. Bapak mau milih 2 rakaat sebelum zuhur, 2
2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, ya kan? Ya kan? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 12. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, 2 rakaat sesudah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, ya, asar gak ada. 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah asar gak ada. Asar gak ada. Terus 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 12. Kalau mau pakai Syafi'i, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 1 rakaat witir. Gitu Pak maksudnya. Makanya saya tunjukkan tadi semua dalil yang benar itu 4 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum zuhur. Dia bertanya, iya. Nah makanya Bapak sudah benar ada pegangannya meja itu karena bingung supaya nggak jatuh. Benar ya Pak? Pilih boleh. Kalau mau pakai cara saya 11, saya 11, saya nggak 12, 11. Karena teorinya 11 itu sebenarnya sudah masuk hitungan 12, dihitung ke atas. Jadi 2 kalau saya ini saya aja. Karena saya nggak melaksanakan yang 4 duhur itu enggak saya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 1 witir. 11 tau? Ya itu saya. Saya begini. Kalau abang mau 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, yang kedua tadi ya. Terus 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 12. Kalau pakai kitab yang tadi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 12. Gitu ya. Nah ternyata ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Ceritanya kan gitu kan. Niatnya gimana? Apakah niat rawatib atau niat apa? Di dalam kitab terkait sholat sunnah di hari Jumat, Jumat itu khusus. Saya tanya kepada ibu bapak, kita sholat sehari semalam berapa rakaat? 17 ya. Kalau hari Jumat bapak-bapaknya sholat berapa rakaat? Hari Jumat 15. Duanya kemana? Pernah mikir gak? Sholat sehari semalam 17. Nah, ibu-ibu kan gak Jumat tadi. Nah, sekarang bapak-bapak hari Jumat. Sholat sehari semalam hari Jumat berapa? 15. Dan yang dua kemana? Makanya akhirnya masyhur. Hari Jumat itu istimewa. 2 rakaat tambahannya sebelum hari Jumat adalah 2 khutbah. Makanya khutbah itu dibuka dengan salam Assalamualaikum, tutup salamnya di sholat. Makanya kalau ada khotib habis khutbah Wassalamualaikum warahmatullahi, saya yakin itu khotib amatiran. Paham maksudnya? Khutbah itu, dan orang yang sholat Jumat tidak mendengarkan khutbah dengan sengaja, faqad lalu, faman lalu, fala Jumatalah. Orang yang sengaja ke masjid, ini mohon maaf, ini kan pakai Jumatan. Ini bukan di masjid sini, dia punya anak kecil, dia ngerti lah, umur 5 tahun, pengurus. Begitu khutbah anaknya ke masjid, terus pulang, masih belum Pak. Anaknya suruh nongkrong. Begitu mau komat, ya udah mau komat, baru bapaknya keluar. Jadi nyuruh anaknya monitor, bapaknya di rumah, entah merokok, entah nonton TV. Itu jangan ya, di sini jangan ya. Kalau orang niatnya nggak dengerin khutbah hari Jumat, maka orang itu tidak dianggap mendapatkan sholat Jumat. Atau niatnya ke masjid, dengerin khutbah tapi niatnya tidur. Ada. Begitu masuk, ini kan doa masuk kan Allah maftahli abwaaba rahmatika. Dia masuk masjid doanya bukan Bismika Allah maafia. Terus nyari saya daerah, ini kan masjid enak banget dibayar dia. Ini yang paling enak ini tempatnya beliau di situ. Bismika Allah. Khutbah pertama nggak dengar, khutbah kedua nggak dengar, langsung dibangunin pasti komat. Setelah sholat ngomel-ngomel di depan Masjid Al-Hikmah sesat. Kenapa? Nggak ada khutbah. Padahal dia tidur. Nah niatnya bagaimana orang yang sholat
yang bapak-bapak ya Bu ya, kan ibu-ibu nanti di Mekah Madinah insya Allah nanti bisa ukur semua ya. Nanti kalau ibu-ibu kan ikut sholat Jumat tuh. Iya. Niatnya sholat sunatan qobliyah Jumat. Karena sholatnya sholat Jumat. Rumusnya gini loh, sholat rawatib itu. Niatnya tempelin ke sholat utamanya. Kalau ibu niat, ini teori nyusun niat, ini teori. Ini hanya di mata Syafi'i ya. Teori nyusun niat itu isinya niat itu cuma 3. Pertama adalah qasdu. Qasdu itu saya berniat, makanya usolli, saya niat sholat. Terus yang kedua adalah takyin, dirinci. Ini sholatnya ini saya sholat apa, berapa rakaat, saya jadi makmum, saya ngadep kiblat atau saya jadi imam ngadep kiblat, itu takyin. Yang ketiga adalah fardiyah, ini sholat yang fardu atau sholat sunnah. Ini intinya terus niat. Niat itu isinya 3 itu. Dilapatkan maupun tidak dilapatkan. Begitu dengan sholat rawatib yaitu nafil Jumat. Kalau sholat duhur, usolli sunatan qobliyah duhur. Usolli sunatan qobliyah sunatan qobliyah asar. Usolli sunatan ba'diyah maghrib. Begitu itu mau Jumatan, usolli sunatan qobliyah Jumat. Dan Jumat sholatnya Jumat. Karena waktu sholat Jumat niatnya usolli fardhu Jumat. Makanya itu usolli sunatan qobliyah Jumat. Gitu ya. Itu teorinya begitu. Nanti dalilnya jangan kemana-mana setelah yang satu. Jawab ya? Ya. Langsung. Moga. Itu yang masalah dia terlambat pada saat subuh. Oh iya, enggak. Akhirnya enggak. Iya. Ya kan bisa dua itu niatnya gimana? Oke. Baik. Kedua nih Pak Ustaz nih. Sekarang ini pemerintah kita boleh nyimpang sedikit boleh Pak Ustaz? Boleh. Jadi sekarang ini antara ulama-ulama ini nggak akur seperti dulu Pak Ustaz. Ya. Apakah ini pemimpin kita yang salah apa? Atau ulamanya yang salah? Nah, ya itu aja Pak Ustaz bilang. Baik. Kalau kita bayar kodok pakai teori nyusun niat ya, ada kosdunya, ada takyimnya, ada fardiyah. Berarti kalau kita mengkodok sholat qobliyah subuh, waktu qobliyah subuh usolli sunatan qobliyah subuh ya. Begitu mengkodoknya habis sholat subuh, usolli sunatan qobliyah subuh, bunyinya tetap qodokan lillahi ta'ala. Judul sholatnya yang dipindah. Seperti gini, Bapak kalau mengkodok sholat subuh, mengkodoknya waktu duhur, usolli fardhu subuh, padahal sholatnya waktu duhur, tapi qodokan lillahi ta'ala. Lawannya adalah ada. Makanya di Palembang itu ada namanya mpe-mpe adaan. Itu kan? Mpe-mpe yang langsung digoreng mendadak. Ya, ada yang orang Palembang. Kalau kita beli mpe-mpe kan mpe-mpe adaan itu. Mpe-mpe yang langsung digoreng. Jadi mungkin dari situ adaan lillahi ta'ala. Saya ini kok waktu saya ke Palembang dulu tahun 94. Mau adaan ini kalau sholat perasaan saya bukan udah sholat. Adaan itu apa Mas? Saya nanya teman saya sopir. Adaan itu maksudnya digoreng langsung Pak Agus. Oh iya Mas, adaan lillahi ta'ala. Tahun 94. Saya waktu mulai kerja masuk Jakarta terus kerja terus saya sering ke Palembang, sering ke Sumatera. Itu gitu. Ya. Jadi niatnya usolli sunnah dan qobliyah subuh qodokan lillahi ta'ala. Qobliyah subuhnya tetap bunyi, tapi judulnya kodok. Kalau tadi usolli sunatan yang nggak kodokan, usolli sunatan qobliyah subuh itu rakaat ini mustaqil adaan lillahi ta'ala. Tadi yang beneran. Begitu geser jadi kodok. Nah, kalau yang persoalan nomor 2 itu saya baca kitab. Jadi nanti di akhir zaman itu komponennya umat itu ada 7. Komponen yang umat itu ada 7. Tapi saya sebut 3 dulu. Pertama adalah umara, kedua adalah ulama, ketiga adalah rakyat. Ya, nanti ada lagi tambahnya birokrasi ini. Nah, di akhir zaman nanti salah satu kalau negara itu tegak adalah kalau umaronya amanah. Negara itu suatu negara. Ulamanya masih ngamalkan ilmunya. Orang fakirnya tidak sombong. Orang kayanya tetap ahli sedekah. Ini rakyatnya ada yang kaya, ada yang miskin, tidak empat ini.
Kalau ini jalan maka dunia ini tidak akan kiamat. Umarohnya amanah, ulamanya ngamalkan ilmu. Kalau ulamanya ngamalkan ilmu nggak ada yang berantem. Jadi kalau nyalain semua. Nggak umaroh, nggak bisa. Ulama juga bisa dinyalain. Nah, yang ketiga, orang miskinnya tidak sombong. Ada nggak orang miskin sombong? Ada. Udah miskin belum ada. Terus orang kayanya tidak bakhil, tidak beli. Kalau ini umarannya amanah, ulamanya ngamalkan ilmu, orang miskinnya tidak sombong, kemudian orangnya tidak bakhil, insya Allah dunia tidak akan kiamat. Kiamat masih jauh. Kiamat masih jauh. Tapi kalau mau kiamat cepat, umarohnya tidak amanah, ulamanya tidak ngamalkan ilmu, orang miskinnya berlaku, orang kayanya pelit, maka itu nanti kiamat sudah dekat. Tapi saya yakin nanti ibu pernah dengar cerita saya bahwa kiamat itu tanda-tandanya ribuan. Tanda-tanda ribuan, ada tanda-tanda alamatul sughra, tanda-tanda kecil. Sekarang tanda-tanda kecilnya sudah. Tanda-tanda besarnya nanti matahari terbit dari barat. Itu ujungnya. Tapi sebelum matahari terbit dari barat, tanda-tandanya kiamat kubro, kiamat besaran adalah nanti kalau Mekah, Ka'bah tidak ada yang tawaf. Kemarin hampir aja waktu Covid, Ka'bah tidak ada yang tawaf. Saya khawatir kiamat betulan. Lamanya 7 tahun, tapi kemarin kan hanya beberapa bulan. Sekarang ramai lagi, tak senang kan. Nah, terus tanda kiamat yang besar lagi adalah kalau zakat tidak ada yang terima. Yang bayar zakat banyak, tapi nggak ada yang terima. Mustahiknya nggak ada, mustahiknya. Akhirnya duitnya ditaruh di tong sampah, gelangnya ditaruh di tong sampah, nggak ada yang ngambil. Itu kiamat sudah dekat. Sekarang kiamat masih jauh, sendal hilang. Kalau taruh sendal yang bagus aja. Apa sendal yang bagus apa? Karpil ya. Karpil atau batal. Iya, sampai tarik hilang. Iya. Saya pernah ceramah di satu masjid. Ini saya nggak cerita ini karena di syuting itu. Saya diberitahu, nanti kalau di masjid itu sendal ente pisahin. Yang satu di sana, yang satu. Saya ikutin. Ceramah sudah selesai, saya pulang tolak sandal kemana? Buat-buatnya nggak ada. Rupanya yang nyolong udah tahu yang tadi sana. Waduh. Padahal sudah saya akali dengan ngambil orang kan nggak akan ngambil sandal satu kan. Satu di sana, satu di sana. Tapi paling nggak tahu ini sandalnya kesana kiri sana. Sudah tahu kan. Ada bocoran. Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau sekarang ada orang ribut ulama itu, ya saya katakan ini salah kita semua. Nah, makanya saya termasuk kalau ada orang mengajak-ajak diskusi itu ya harus muhasabah aja. Jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan kita yang salah. Dan ini kalau misalnya terus ya itu betul. Kiamat itu kan tadi tandanya itu. Kan prosesnya kiamat kan memang pasti terjadi, cuma nggak tahu kapan waktunya. Nah, makanya kita harus waspada. Jangan-jangan ini memang tanda-tanda. Jadi kalau usah nyalain, nggak bisa jadi umaroh yang salah bisa jadi ulama yang salah bisa jadi kita yang rakyatnya salah bisa. Yang penting, makanya kalau kita ngaji, saya kenapa ngaji di sini tidak perlu fikih, tapi ngaji akhlak juga. Minimal tadi itu, diamnya mulut kita dari ngomong yang tidak benar dianggap puasa. Tangan kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah dianggap seperti pahalanya sholat. Kita amar ma'ruf nahi munkar dianggap seperti pahalanya jihad. Seperti itu. Berarti begitu ya. Oke, dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bunda. Ustadz, yang mau saya tanyakan tuh kadang-kadang kita mau pergi padahal masih azan gitu. Katanya udah masuk waktu kita boleh. Tapi kadang-kadang kan belum selesai adanya. belum sip di hati untuk sholat. Yang kedua, baca Al-Quran itu tadi minimal 100 ayat. Bagaimana kalau kita membaca satu hari itu 1 juz tanpa surat-surat lain? Apakah kita harus hitung itu sudah sampai 100 atau belum? Makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Syarat saja sholat adalah sudah masuk waktu sholat. Azan itu tanda masuk waktu sholat. Ibu kalau misalnya mau pergi, ini azan, tapi mau pergi betulan,
ibu sholat di rumah kan langsung sholat aja. Tapi ada yang hilang di situ. Pahala fadilah mendengarkan adzan. Yang dulu masih ingat ketika siapa adzan menirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu, terus apa dulu? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Terakhir Allahumma rabba maka bawa gufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu hilang. Tapi Sah, salah sholatnya sah, tapi kehilangan pahala tadi apa itu? Fadilahnya itu. Nah sekarang mau memang sudah ditungguin mau berangkat, ibu-ibunya mau udah pakai baju bagus, oh udah telat nanti repot gak? Kalau nanti ditinggal ya sudah. Untuk sementara hari itu fadilahnya baca adat lewat. Kan gak tiap hari itu? Iya, tetap sah. Sedikit lagi tentang itu Ustaz. Kadang-kadang kan kita sudah dandan, itu masih sah. Loh, waktu sebelum dandan wudhu kan? Oh. Iya. Jadi sebelum dandan wudhu dulu. Sah ya. Iya, kalau ibu sudah dandan udah pengesan. Pengesan. Apa bilang Jawa, orang Jawa penting. Pengesan. Orang saya itu masih bilang penges. Pengesan kayak itu ya. Ibu sudah pakai ininya apa? Alisnya udah pakai spidol stabilo itu. Makanya saya juga sering bilang sama istri saya maupun ponakan-ponakan saya yang perempuan, kamu kalau habis dandan gitu, kalau hujan kamu pakai payung, serontok semua itu kan. Kena hujan berapa semua. Jadi ibu kalau mau apa wudhu dulu. Nah, bagaimana dengan 100 ayat? Haknya ayat 100 ayat itu boleh digabung mana saja. Walhasil ibu kalau satu juz itu lebih dari 100 ayat. Kan kalau misalnya itu 30 juz 6.236 saya bagi 30 200 kan. Satu juz itu 200 ayat. Udah kelebihan. Biasanya yang dimaksud 100 ayat itu setengah juz. Setengah juz itu kurang lebih 8 lembar 10 lembar ya. 10 halaman. Satu juz itu berapa halaman? 9. 18. Walawani 18 kan berarti 9 muka ya. 9 muka itu 100. Makanya tadi kan pilihannya bisa 100. Ya kalau itu hitungan sama Allah ya jangan dipas 100 ya jangan lah. Kalau kayak kita dagang cabai aja ya jangan. Ya sama Allah ya lebihin lah. Allah kalau ngasih kita juga lebih. Kira-kira itu ya Bunda. Lanjut, ada lagi Bunda. Kalau ada yang sini Mas, apa sih jenenge ganteng tadi? Ayo Mas Yadi, moga. Pas kita kebetulan itu sholatnya pada kemudian setelah itu 2 lantai. Kita nggak bisa melihat imam, cuma itu ada media televisi. Apa kita sholat yang di atas itu udah sah atau tidak? Baik. Dan itu ya. Yang ada TV-nya nih Pak. Ini nggak ada. Ini nggak ada kan? Tapi ini Bapak sudah benar. Ini bolongan ini namanya istidrak. Terus tangganya lewat mana dia? Ini ya. Aslinya kalau dulu masjid-masjid yang 2 lantai itu tangganya di dalam. Tangganya di dalam. Tapi karena ini sudah ada ini sudah sah. Rumusnya sholat jamaah itu pertama makmum dan imam satu tempat. Ini satu tempat kan? 2, si makmum tahu gerakan atau tahu memaknai imam sedang apa. Bisa tahu betulan lihat dengan mata. Berarti yang di sini saya tadi apa sama tadi ya imam? Pak Abah Syarul, saya lihat betul kalau saya di belakangnya. Yang di belakang kan nggak lihat, ketutupan orang gede-gede satu. Tapi kan dengar apa suaranya apa, itu masih dianggap si makmum mendengar atau tahu gerakan imam. Nah untuk tahu gerakan imam zaman modern dibantu TV. TV-nya sana ada 2 ya, iya Pak, ya di sini sama. Misalnya dia, maka itu sah. Ini asumsinya ini tutup ya. Ini misalnya ini mohon maaf dulu waktu bangun tidak orangnya yang bangun tidak ngerti. Ini dicor semua sampai mentok, ya kan? Akhirnya rapat di atas itu bener-bener lantai 2 full, nggak ada bolongan ini. Maka solusinya harus istidraknya pakai teknologi, pakai TV supaya imam yang di bawah kelihatan, itu sah. Itu masih sah. Yang ketiga adalah
kaki atau anunya adalah istiqror, nempel ke tanah. Kalau di madzhab Maliki orang yang sholat kakinya tidak nempel tanah seperti lantai 2 nggak sah. Tapi kan ini Syafi'i kan? Syafi'i sah. Tidak. Jadi pakai TV sah. Ini seandainya ini nggak pakai TV tetap salah. Ini ada bolongan. Ada bolongan. Siapa yang tahu? Orang di sini pasti tahu. Ini kalau Jumatan dipakai. Ini berarti kan 1 meter di belakangnya ini. Itu kan sok kan? Nah, orang yang sampingnya kan lerek yang sini. Tapi kalau masih tahu, masih sah, masih. Ada masjid-masjid tertentu, termasuk masjid saya itu nggak ada bolongannya kayak ini. Karena dulu didesain 1 lantai, ternyata setelah dihitung itu, waduh, udah diburu lidah, nggak mungkin dibolongin. Akhirnya dibeliin TV, kali kiri kanan supaya makmum tahu gerakannya ini. Pakai CCTV. Kira-kira itu ya. Itu namanya istidrak. Ada sambungan jalan antara makmum kepada imam. Benar ya? Lanjut, ada lagi? Monggo, kalau ada. Jadi udah tahu ya. Jadi nanti kalau ibu yang 100 ayat tadi boleh 100 ayat seperti Bunda tadi 1 juz itu pasti 200 ayat. Gak bisa 100 ayat atau setengah juz gak bisa. Ya baca yang surat-surat tadi. Boleh Alif Lam Mim Tanzil, boleh Yasin, boleh Waqiah, boleh Fusilat, boleh Al-Hasyr, boleh Tabarok, boleh. Bebas. Atau digabung. Fusilat sama Al-Hasyr atau Tabarok sama Yasin. Kalau ibu gak nanya, kenapa di situ kahfi gak ada? Ada kahfi gak ada? Gak ada ya? Karena kahfi itu. Pak Ustaz, satu lagi. Gimana? Apa udah? Bu Yati. Mengenai mendapatkan puasa, kan ada yang puasa Senin Kamis, ada yang Ayyamul Bid. Kalau sudah misalnya ambil yang Senin Kamis tapi tidak Ayyamul Bid, sejajar nggak itunya? Fadilah. Oh, fadilahnya. Ya, kasih. Baik, ini fikirnya namanya fikih prioritas. Jadi seandainya kita suruh milih amalan mana yang dikerjakan dulu. Kalau di sholat yang tertinggi sholat fardu. Sholat kedua adalah sholat qiyamul lail, yaitu tahajud dan witir. Sholat nomor 3 adalah sholat yang kita bahas, yaitu rawatib yang muakkadah, yang 12 rakaat tadi. Yang nomor 4-nya adalah sholat ghairu muakkadah, yaitu ghairu muakkadah. Tadi ini yang saya hitung muakkadah dulu ya. Coba ibu kalau mau lihat cara. Ini seperti ini, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya tadi ya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya tadi, atau yang 4 rakaatnya digeser ke sebelum asar. Ini yang muakkadah. Yang ghairu muakkadah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 10. Yang ghairu muakkadah. Ya, itu sholat yang levelnya 4. Sholat yang level 4, yang level 3 tadi termasuk sholat taraweh, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat idul fitri. Yang sholat nomor 5 adalah sholat mutlak. Ini kalau sholat. Yang nomor 6 yang nggak sholat. Itu kalau sholat. Sekarang yang puasa, nomor 1 Ramadan. Nomor 2 adalah Asyura. Puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura ada temennya, puasa Daud. Cuman kalau ibu mau puasa Daud, itu kaifiahnya harus niru Nabi Daud. Sekali puasa Daud sampai mati puasa Daud. Gak boleh berhenti. Gak boleh berhenti. Di Masjid Al-Hidayah kemarin tak jelasin. Udah puasa Daud, begitu proyeknya lancar, rame itu juga puasa Daudnya. Waktu proyeknya sepi puasa Daud, jangan. Jadi puasa Daud itu puasa terbaik sesudah Ramadan di samping Asyura. Jadi ibu tulis Ramadan 1, nomor 2 Asyura atau puasa Daud. Puasa Daud itu istimewa, tapi Nabi nggak pernah puasa Daud. Nabi Muhammad nggak puasa Daud. Karena ini puasanya Nabi Daud. Nomor 3 adalah puasa 6 hari Syawal. Terus puasa Arafah.
Arafah berarti termasuk temannya ya, tarwiyah. Terus puasa Yaumul Bid. Jadi Yaumul Bid itu ranking 3. Jadi ranking 1 Ramadan, ranking 2 ada 2 Asyura dan Daud, ranking 3 6 hari Syawal, Arafah dan juga tarwiyahnya, kemudian Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu sebenarnya di kitab fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi ada temannya. Puasa Ayyamus Sud. Itu kan kalau Ayyamul Bid adalah tengah bulan, kalau Ayyamus Sud itu tanggal 27, 28, 29. Cuman rankingnya enggak di ranking 3. Di ranking keempat Ayyamus Sud termasuk Senin Kamis. Senin Kamis itu nomor 4. Jadi saya ulangi, Ramadan, nomor 2 adalah Asyura dan Daud, nomor 3 6 hari Syawal, kemudian Arafah, kemudian Ayyamul Bid. Nomor 4 Ayyamus Sud, Senin Kamis. Nomor 5 Senin saja atau Kamis saja. Iya, saya itu kadang-kadang puasanya Senin saja. Itu pun kalau siang ada yang ngajak praktek ya batal. Parah itu saya itu. Yang penting udah dapat pahala setengah. Nomor 6 ya nggak puasa. Clear ya? Jadi berarti Bu, kalau seandainya ketemu Senin Kamis Ayyamul Bid, duluin mana? Ayyamul Bid. Makanya lihatnya Ayyamul Bid otomatis Senin keangkut tadi teori. Ya, tadi kan saya ngomong kalau jenengan puasa Ayyamul Bid kayak nanti bulan Februari ini, hari Senin yang tanggal 13 itu bareng hari Senin, niatkan dulu puasa Ayyamul Bid. Maka insya Allah yang Seninnya keangkut. Clear ya? Jadi dulu ini. Dan tahu sekarang ilmunya. Sholat juga begitu. Ibu atau bapak masuk sini, masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Ada sunnah sebelum sholat waktu itu. Pertama sholat tahiyatul masjid. Yang kedua adalah sholat sunnah wudu. Yang ketiga adalah sholat sunnah qabliyah. Kalau waktunya panjang, 3-3-nya kerjakan. Delalah, tinggal 2 menit, sebentar lagi iqamah, langsung sholat qabliyah. Masih ada waktu dikit, tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid lebih tinggi daripada sholat wudu. Agak panjang lagi, wudu, tahiyatul masjid, qabliyah. Jadi tahiyatul masjid dibandingkan sholat wudu, tinggal sholat tahiyatul masjid. Tapi itu pendapat ini nggak berlaku kalau sholat di rumah. Karena di rumah nggak ada sholat tahiyatul masjid, maka yang lebih utama sholat wudu. Hadisnya Nabi Muhammad dulu pernah dimimpiin terompanya Bilal. Terus Bilal ditanya Rasulullah, amalmu apa kok sampai orangnya masih ada, terompanya sudah klotak, tunggu ini. Kata Bilal, tidak panas tidak dingin, pokoknya setiap aku mau habis wudu, aku sholat 2 rakaat. Itu fadilahnya. Itu dasarnya bahwa sholat wudu termasuk sholat utama. Benar ya Bu ya? Ya sudah tahu ilmunya. Kalau ketemu amalannya waktunya bareng, duluin yang tinggi. Berarti kalau bulan Syawal, saya tanya, ya, tadi kan sudah tahu, ibu sudah sudah puasa Ramadan, tinggal kira-kira 6 hari. Yang lebih sudah lewat 6 hari. Di situ ada puasa bayar utang qadha, di situ juga ada puasa Syawal. Tapi belum puasa Syawal. Syawal kurang 6 hari. Menurut ibu bayar qadha atau bayar puasa Syawal? Menurut teori bayar puasa Syawal, karena qadha bisa di luar bulan Syawal. Supaya nggak kehilangan tadi. Syawal nomor berapa? Nomor 3. Betul ya? Sama dengan Ayyamul Bid. Begitu kan? Makanya terus ramai dibahas. Bos, nanti siapa tahu umurnya pendek. Bulan Nabi Syawal itu bulan apa ya? Dzulqa'dah ya? Bulan Selo ya? Silih Syawal ya? Akhirnya boleh nggak qadha sekaligus bayar Syawal? Jawabnya di satu mazhab Syafi'i boleh. Bayar qadha terus bayar juga puasa sunnah Syawal. Menurut pendapat ulama yang lain nggak boleh karena nggak imbang. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Tapi kalau ibu mau pakai pendapatnya Imam Ar-Ramli dalam kitab Bujairami bahwa boleh menggabung puasa qadha dan juga puasa Syawal.
Karena ada kepentingan tadi, waktunya tinggal 6 hari. Siapa tahu kodok nanti sakit bulan depan. Membayar kodok itu kalau puasa lebih baik cepetan. Hukumnya haram kalau kodok utang puasa Ramadan tahun lalu nabrak puasa yang akan datang. Pahala itu ada ini ya, ada hukumnya. Siapa orang yang punya utang Ramadan tahun lalu 1.444 yang tahun lalu 1441 ya. 1442 punya utang Ramadan 1442. Ini besok ini bulan April ini 1443 punya utang. Ini masih punya utang. Besok masih punya utang. Walhasil udah nabrak Ramadan. Nah, itu dosa. Maka nanti di 1444 atau ya 144 dia di samping baca bayar utang apa? Bayar utang yang 1442 plus bayar utang yang 1443 plus bayar fidyah. Jadi kena denda fidyah dan juga kena denda dosa. Dosanya jadi bayar fidyah. Jadi makanya kalau orang tahu ilmu ini, fidyah itu tidak hanya orang yang meninggalkan puasa, tapi termasuk orang yang nabrak, yang ketinggalan puasa berlipat-lipat tahun itu. Nah, harus bayar